saat ini Pak Arief dari Booster Rencar Nasional atau BRN. Pak Arief, terima kasih waktunya untuk fakta. Iya, sama-sama Mbak. Ya, mungkin pertama saya ingin Anda menyoroti terlebih dahulu ya, kasus yang belakangan ini ramai disoroti oleh publik, di mana seorang bos rental asal Jakarta Pusat ini sampai pada akhirnya tewas begitu ya, dihakimi oleh massa, padahal yang dilakukan pada saat ini adalah upaya untuk mengambil kembali unit miliknya. Yang Anda lihat, Anda soroti dari kasus ini apa Pak? Iya, jadi kalau kami dari pengusaha rental mobil yang tergabung dalam Booster Rencar Nasional, itu tentu pasti mengutuk kejadian seperti ini. Ya, karena yang dilakukan oleh almarhum itu sudah sering kita alami di dalam organisasi kami, Booster Rencar Nasional. Walaupun memang almarhum bukan anggota relawan, tapi kami merasa berkewajiban untuk ikut, merasa empati, karena permasalahan itu adalah permasalahan yang kita hadapi, yang sering kita hadapi di dalam usaha rental mobil. Seperti itu kira-kira. Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat dari kronologi, ini kan kemarin kami juga baru balik ya dari Pati, mendengar dari kesaksian warga menyebutkan bahwa apa yang kemudian ini menjadi pemicu adalah almarhum dan juga ketiga orang ini tiba-tiba datang ke wilayahnya dan kemudian mengambil unit begitu saja. Nah, kalau Anda melihat, mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Arief, banyak kasus seperti ini, tapi untuk secara prosedur, seharusnya seperti apa bagi mungkin pengusaha rental yang akan mengambil kembali unit atau mobil-mobilnya ini? Iya, baik. Jadi kalau bagi kami pengusaha rental mobil, kalau kita lihat kasusnya Pak Burhan ini kan sudah mulai dari tahun 2023. Oke. Sudah dilaporkan ke polisi bulan April. Dan tiba-tiba Pak Burhan itu ke lokasi pasti karena ada sebabnya. Mungkin karena GPS-nya kembali on. Mungkin sebelumnya GPS-nya mati dan kembali on. Dan biasanya kita pengusaha rental mobil begitu on, kita langsung ambil kesempatan itu. Kita langsung datangi ke lokasi tersebut. Biasanya kalau kita datang itu kita nggak langsung mobil itu kita biasanya tanya dulu nih. Mobil itu dipegang oleh siapa? Kan kita selalu bawa bukti perlengkapan mobil. Bukti perlengkapan mobil itu biasanya surat, kalau leasing ya surat leasing, ya, BPKB, fotokopi SNK, dan kunci serep, karena dari showroom mobil itu kita dapat kunci serep. Sebenarnya prosedur yang seharusnya dilakukan ini seperti apa? Apakah memang harus datang bersama pihak kepolisian kah? Atau pendekatan 1-2 hari terlebih dahulu kepada warga? Bagaimana? Ya, jadi kalau di Booster Rencar Nasional, kita tuh punya standarisasi eksekusi ya. Jadi yang pasti awal kita bawa adalah bukti kepemilikan unit, bukti syah bahwa kita pemilik unit itu. Kemudian yang kita lakukan dokumen-dokumen ya. Ada kalau leasing, bukti leasingnya, bukti pembayaran leasingnya, apa segala macam. Lalu kita berkoordinasi dengan relawan terdekat, karena di BRN itu kan organisasinya relawannya ada 2.000 lebih, ya. Di setiap kota kita ada. Nah, kita langsung koordinasi dengan relawan terdekat. Kayak saya kejadian itu mobil saya di Pati, saya belum tentu juga saya harus datang ke Pati. Saya minta bantuan teman-teman saya dulu di sana, karena gini, yang paling tahu kondisi daerahnya itu ada orang asli sana. Kita kadang-kadang kalau orang Jakarta dari bahasanya aja sudah pasti beda, ya. Gaya stylenya sudah pasti beda. Tapi kalau kita bawa teman-teman kita di sana, tentu mereka mempunyai komunikasi yang lebih baik dari kita. Mungkin mereka bisa menggunakan bahasa yang sama, gestur tubuh yang sama. Kita koordinasi dulu dengan teman-teman. Kalau begitu dilihat kelihatan alot atau mengarah ke suasana yang nggak kondusif ya, kita bilang, mulai ada pengerahan massa, ada emosional, segala macam, biasanya kita mundur dulu. Tapi sering kayak gitu? Sering. Kita mundur, terus kita siapkan yang lain. Adalah tadi laporan polisi, terus kita datang tuh ke polsek ya, mau kayak di Pati, kejadian di Pati ya kita datang ke polsek Pati, kita kasih tahu dia ada laporan polisinya Pak, mobil kita ada di lokasi sini, di desa sini, kita minta butuh pendampingan. Dan kalaupun mereka agak susah juga, kita meminta mereka negosiasinya juga di polsek, kita bawa tuh sama-sama. Jadi orang yang menguasai unit, mobilnya, dan kita pihak relawan BRN, kita sama-sama tuh datang ke
polsek terdekat. Kita ajak dia negosiasi di sana. Biasanya kita minta polisi untuk menjadi penengah di situ. Seringnya di mana sih? Seringnya di tempat umum kah? Atau memang di rumah-rumah warga, rumah-rumah yang menguasai unit tersebut? Iya, gini, kalau yang menguasai mobil rental yang digelapkan atau dijual putus, itu biasanya memang di rumah-rumah. Di rumah-rumah ya? Di rumah-rumah. Itu hampir rata-rata di rumah dan di perkampungan. Kita banyak, kalau di Bus Renka Nasional tuh kita punya namanya peta induk relawan BRN. Di peta induk itu ada daerah-daerah yang sudah kita kasih tanda merah-merah. Pati gitu. termasuk di dalamnya tidak? Ada, Pati kalau nggak salah di relawan kita tuh hampir 2 atau 3 kali kejadian di sana. Yang kemudian sering dijumpai oleh teman-teman BRN ini modus-modusnya seperti apa sih? Penjahat rental mobil itu punya berbagai macam modus, ya. Salah satunya adalah kita punya yang namanya istilahnya pemetik. Pemetik itu tugasnya adalah untuk memetik unit. Mau caranya bagaimana, dia petik tuh mobil dari pengusaha rental. Begitu dia petik, dia tuh udah punya lagi jaringan. Nah, jaringannya itu macam-macam, ya. Ada pemain aplikasi gini. Kalau Mbak leasing mobil, kredit mobil, ada surat leasingnya. Nah, ini surat leasingnya dipalsukan, dinamakan sesuai nama, umpama saya ini penjahatnya nih, sesuai nama saya, nomor mobilnya yang saya ambil dari perusahaan rental. Itu namanya pemain aplikasi. Nah, Mbak, kita minta, ini kita jual nih mobilnya, ini murah, kita lagi butuh uang, apa segala macam. Di bawah pasaran, nanti STNK, baru STNK-nya, BPKB-nya nanti nyusul. Nah, itu salah satu yang paling sering digunakan bahasa-bahasa manis seperti itu. BPKB-nya nyusul, ini masih atas nama saya. Jadi mereka bisa copy itu aplikasi dari perusahaan leasing. Itu lagi marak gitu, yang sekarang yang terjadi. Terus kedua, kita pernah nangkap juga jaringan yang pemalsu BPKB dan STNK. Itu pernah kita tangkap di daerah Jogja. Itu mereka punya mesin penggandaan untuk bikin BPKB, itu nilainya ratusan juta itu mereka modalnya, ya. Mungkin sampai miliaran untuk memalsukan segala macam, sampai karena dia juga memalsukan kartu kredit apa segala macam. Jadi jaringan itu sudah lama, ya. Kita pengusaha rental itu kadang-kadang harus berpikir lebih jauh, lebih di atasnya mereka, karena mereka akan terus melakukan pola-pola yang bikin si pemetik ini gampang untuk melakukan jualan mobil rental. Intinya gini, kalau si pemetik itu mereka mempunyai biasanya data yang kira-kira bisa diterima oleh pengusaha rental. Nah, ini balik lagi ke pengusaha rental lagi, harus lihat lagi SOP pelepasan mobil tersebut bagaimana. Ya, ada SOP yang harus dilewati. Mungkin ada KTP palsu, KK palsu, dan lain-lain, ya. Banyak sekali yang kejadian seperti itu. Jadi benar-benar sekarang ini para pelaku kejahatan rental mobil juga sudah mempunyai jaringan di mana-mana. Kita sudah hafal tuh jaringan di kota ini pemainnya si ini, di kota ini pemainnya si ini. Hampir kita udah punya itu data itu, ya. Oke. Kalau Anda melihat, berarti apa yang seharusnya mungkin diwaspadai atau dipersiapkan setidaknya oleh teman-teman yang membuka bisnis rental mobil ini saat ini, ya, dengan sekian banyak modus yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arief juga. Jadi pengusaha rental mobil sekarang sekali lagi perkuat SOP-nya, ikut dengan organisasi yang kira-kira bisa menaungi kebutuhan-kebutuhan kalau keamanan, atau paling enggak kalau di BRN itu kita ada Sabta Cita namanya, ada 7 Sabta Cita. Yang pertama itu adalah edukasi, yang kedua baru eksekusi. Informasi yang beredar juga belakangan ini kan para pengusaha rental mobil ini akan memblacklist wilayah Pati, begitu ya Pak Arief? Sebenarnya kita sih kalau pengusaha rental mobil nggak pernah memblacklist suatu areal. Suatu desa atau suatu... Sebanyak apapun kasus bisa. Enggak memblacklist. Nggak ada, di kita tuh nggak ada. Cuman memang ada beberapa dari kita jadi agak sedikit atensi. Ya. Karena di Pati sendiri anggota kita ada. Pengusaha sewa mobil di Pati, Jepara yang terdekat itu, Kudus itu kan, areal itu banyak relawan Bus Renka Nasional nyewain mobil juga. Yang pasti kan orang-orang sana juga yang sewa. Jadi secara spesifik kita nggak ada memblacklist. Tapi untuk kehati-hatian, iya.
Pak Arief, terima kasih banyak atas sama-sama pandangan dan juga pembicaraannya. Semoga ini juga kemudian ini memberikan wawasan juga mereka yang melakukan usaha rental itu sendiri, termasuk warga yang akan meminjam begitu ya, Pak ya, dengan mematuhi SOP yang memang sudah ditetapkan. Iya, sekali lagi Mbak, saya cuma sampaikan seperti ini. Untuk hal itu tidak terulang lagi, kita minta kepada seluruh warga negara Indonesia, siapapun dia, baik itu warga biasa, pengusaha, petani, PNS, atau penegak hukum, tidak boleh lagi menerima unit tanpa ada surat-surat yang jelas. Jangan tergiur dengan harga murah mobil yang dijual. Sekali lagi pertanyakan surat-surat yang jelas, kalaupun memang ada, cek keasliannya di Samsat atau cek, kalau di leasing kan gampang, bisa cek tinggal pembayarannya ke leasing, seperti itu. Jadi jangan lagi terima mobil, karena bisa saja itu mobil rental. Kejadian seperti itu, karena sekali lagi pelaku itu adalah pelaku 378, penipuan dan penggelapan juga. Jadi penadah statusnya kalau dia menerima unit tanpa ada surat-surat yang lengkap dan ternyata itu mobil rental. Itu aja terakhir mungkin dari saya untuk seluruh warga negara Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, sama-sama. Ya. Kita temukan fakta selanjutnya. Makanya saya tidak segan-segan ini sampai tuntas.